Perbedaan antara Aswaja dan Wahabi itu bukan sekedar soal amalan cabang, bukan pula perkara selera beragama, teman-teman. Ini adalah perbedaan cara memahami Allah Subhanahu wa taala, cara membaca dalil dan cara menempatkan akal di hadapan wahyu. Namun sayangnya teman-teman, di tengah umat, perbedaan akidah ini sering disederhanakan, bahkan dipelintir seolah hanya komplit tradisi dan budaya. Aswaja mengklaim sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi pun mengklaim hal yang sama, teman-teman. Tetapi ketika keduanya berbicara tentang sifat Allah, bid'ah, tawassul, dan batas tauhid, jawabannya jauh sangat berbeda. Pertanyaan yang sederhana namun mendasar, siapa yang benar-benar berjalan di atas manhaj Nabi dan para sahabat, dan siapa yang telah memasukkan metode baru dalam urusan akidah? Pembahasan ini tidak bertujuan untuk memprovokasi, tetapi membongkar akar perbedaan dengan jujur dan ilmiah. Karena selama umat hanya diajak untuk berdamai tanpa diajak berpikir, maka kesalahan akidah akan terus diwariskan dan dianggap kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perbedaan akidah Aswaja dan Wahabi. Yang membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi. Yang dimaksud Salafi ya Wahabi sekarang ini. Karena orang Wahabi itu sebenarnya awalnya mereka namanya Wahabi. Dan para ulama periode awal Wahabi senang dengan nama Wahabi, bangga dengan nama Wahabi. Dalam perjalanan waktu, karena ulama-ulama Wahabi ini ajarannya lemah, sering dikalahkan oleh para ulama, maka orang Wahabi merasa minder, merasa malu dengan nama Wahabi. Lalu ganti nama dengan nama Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya Wahabi yang ada sekarang. Nama Salafi itu ya sebenarnya ya hanya untuk menutupi saja, untuk menutupi rasa malu itu. Nah, perbedaannya apa dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Perbedaannya banyak. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini akidahnya sifat 50 seperti ini. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi akidahnya rumusannya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu akidah Salafi Wahabi. Nah, dari tauhid rububiyah uluhiyah ini maka muncul faham bahwa tawassul syirik, istighatsah syirik, tabarruk syirik. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Kemudian dari tauhidul asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat ini merupakan counter ya, lawan terhadap akidah 50 atau sifat 20. Jadi tauhid asma wa sifat ini sebenarnya lawan dari sifat 20 yang akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi begitu. Dan kita tidak perlu belajar akidah Wahabi. Kita ini yang penting mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang paling penting. Mungkin ada lagi. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Kalau bicara perbedaan akidah antara Aswaja dan Wahabi, sebenarnya kita sedang berbicara tentang cara memahami Allah Subhanahu wa taala, cara memahami teks Al-Qur'an dan hadis, serta cara memposisikan akal dan tradisi dalam beragama. Nah, disinilah letak inti perbedaannya, teman-teman. Bukan sekedar masalah kunut, tahlilan, ataupun maulid. Aswaja yang dikenal luas di Indonesia umumnya merujuk pada Aswaja versi NU, yaitu akidah Asy'ari dan Maturidi. Sementara yang sering sekali disebut dengan Wahabi, meskipun mereka sendiri lebih suka disebut sebagai Salafi, mereka berpegang kepada akidah salafus soleh, yaitu pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam masalah iman maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang paling mendasar terlihat saat membahas siapa sumber kebenaran di dalam akidah. Dalam akidah Wahabi,
Sumber utama dan pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Akal itu digunakan tetapi hanya sebagai alat untuk memahami nas, bukan untuk menilai ataupun menakwil nas. Kalau sudah ada ayat ataupun hadis yang sahih, maka akal wajib tunduk, teman-teman. Sedangkan dalam Aswaja Asyairah, akal memiliki posisi yang lebih besar. Akal bukan hanya alat memahami, tetapi juga alat menilai apakah makna lahir suatu nas layak diterima ataupun harus ditakwil. Inilah yang menyebabkan munculnya metode takwil dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke masalah sifat-sifat Allah, disinilah perbedaan yang paling tajam, teman-teman. Wahabi itu menetapkan semua sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, seperti Allah beristiwa, Allah memiliki wajah, tangan, dan Allah turun ke langit dunia, tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa menanyakan bagaimana caranya. Prinsip mereka yaitu isbat bila tahrib, bila takhib, bila tamsil, bila ta'til. Menetapkan tanpa menyimpangkan, tanpa mempertanyakan hakikatnya, tanpa menyerupakan, dan tanpa menolak. Adapun Aswaja Asyairah tidak sederhana itu, teman-teman. Mereka membagi sifat Allah menjadi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah yang terkenal dengan sifat 20. Sifat-sifat kabariyah seperti tangan, wajah, dan istiwa itu dianggap berbahaya jika dipahami secara zahirnya, teman-teman. Karena menurut mereka bisa menyerubuskan kepada tasbih, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Maka sifat-sifat tersebut sering sekali ditakwil. Contohnya, istiwa ditakwil menjadi istaula, yaitu menguasai. Tangan ditakwil menjadi kekuasaan, dan turun itu ditakwil sebagai turunnya rahmat ataupun perintah. Nah, bagi Wahabi, teman-teman, takwil seperti ini dianggap menyimpang dari pemahaman salaf, karena para sahabat tidak menakwil ayat-ayat tersebut. Mereka hanya mengatakan kami imani sebagaimana datangnya. Maknanya benar, teman-teman, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Masalah selanjutnya, teman-teman, adalah konsep iman. Wahabi memandang iman sebagai keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Iman bisa bertambah dan berkurang. Maka orang yang melakukan maksiat besar imannya berkurang, dan ini berdampak pada sikap tegas kepada bid'ah dan penyimpangan akidah. Aswaja Asyairah itu cenderung mendefinisikan iman sebagai tasdik bil qalbi, pembenaran dalam hati, sementara bukan bagian dari iman, melainkan penyempurna iman saja, teman-teman. Karena itu mereka lebih longgar dalam menilai pelaku bid'ah ataupun kesalahan dalam akidah tertentu. Selama masih mengaku beriman, perbedaan ini berpengaruh besar pada sikap terhadap bid'ah. Wahabi memahami bid'ah sebagai segala perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan mereka membagi bid'ah hanya menjadi satu, sesat semuanya di dalam agama. Karena itu mereka keras dalam menolak amalan seperti tahlilan, maulid, talqin mayit, istighatsah, dan tawasul kepada orang mati. Adapun Aswaja Asyairah, teman-teman, mereka memiliki konsep bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah, sehingga amalan yang tidak ada di zaman Nabi SAW itu bisa diterima selama dianggap membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip agama Allah. Inilah sebabnya banyak ritual keagamaan tradisional itu hidup dengan subur dalam lingkungan Aswaja. Masalah tawasul dan istighatsah juga menjadi titik yang panas, teman-teman. Wahabi membolehkan tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan amal soleh, tetapi menolak tawasul dengan zat orang mati, wali, ataupun nabi yang sudah wafat. Mereka memandang praktik ini sebagai jalan menuju kesirikan, bahkan sebagian ulama mereka menilainya sebagai syirik akbar jika disertai keyakinan yang tertentu. Aswaja Asyairah membolehkan tawasul dengan orang soleh, wali, dan nabi, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, dengan dalih ini hanya perantara, bukan menyembah. Nah, disinilah Wahabi melihat adanya kerusakan akidah tauhid, teman-teman. Sementara Aswaja melihat Wahabi itu terlalu kaku dan ekstrim.
Dalam soal manhaj beragama, Wahabi itu menolak taklid buta dan mendorong untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salam. Mereka itu kritis terhadap mazhab, meskipun secara fikih banyaknya mengikuti mazhab Hambali, sedangkan Aswaja sangat menekankan untuk pentingnya taklid kepada mazhab dan ulama karena dianggap lebih aman bagi orang awam itu sendiri. Semua perbedaan ini akhirnya melahirkan perbedaan sikap sosial dan dakwah. Wahabi dikenal dengan keras, tegas, dan frontal dalam membid'ahkan dan mengkritik praktek keagamaan yang dianggap menyimpang, teman-teman. Adapun Aswaja cenderung moderat, akomodatif terhadap tradisi, dan menekankan persatuan umat meskipun sering mengorbankan ketegasan dalam masalah akidah. Nah, singkatnya teman-teman, perbedaan akidah Aswaja dan Wahabi bukan sekedar soal istilah ataupun amalan kecil, tetapi menyentuh cara memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara membaca dalil, posisi akal dan batasan tauhid dan syirik selama metode berpikirnya berbeda. Perbedaan ini akan terus ada dan sulit untuk disatukan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.